depan dewan semua. Selanjutnya terkait yang SMA Siger, ya seperti yang sampaikan teman-teman tadi, kita coba cross check. Walaupun terus terang Pak, saya mungkin bertetangga dengan bapak-bapak nggak apa-apa lah. Saya suka sekolah gratis Pak. Saya bayangkan kita itu kayak di Kuba, sekolah gratis, jadi orang kita dipinter kan, dan selamanya. Ya mungkin itu dari saya, tapi nanti kita cobain alatnya. Terima kasih. Polemik pendidikan Lampung dari sudut pandang kepala sekolah SMK dan SMA swasta. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung fraksi Demokrat Muhammad Junaidi meminta pihak sekolah swasta untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan metode sistem pendidikan dan metode marketing guna membangun kepercayaan publik sehingga bisa memperbanyak tenaga pengajar atas raihan siswa dalam tiap tahun ajarannya. Jadi, tapi kan proses ini juga Pak kita. Kalau sekolah swasta ini metode pendidikannya sudah bisa membangun kepercayaan belum dari masyarakat? Ini mohon maaf Pak ya, kita melihat fenomena hari ini ada sekolah IT, baik itu Jannah misalnya, Raihan misalnya, mereka nggak kekurangan siswa Pak. Ya ini kita flashback lah, ya sharing, coba kita sama-sama berpikir. Artinya mungkin ada sesuatu yang juga salah di dalam metode kita, baik metode pemasaran maupun metode pendidikan. Staf Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yakni Media Eka dan Kurnia pada Senin 7 Juli 2025 mengatakan jumlah siswa lulusan SMP negeri maupun swasta pada tahun ajaran 2024-2025 yakni 14.527 orang. Dari data penerimaan rekap realisasi sistem penerimaan murid baru yang redaksi dapat, 12.057 orang telah resmi masuk ke dalam SMA atau SMK negeri di Kota Bandar Lampung. Tersisa 2.470 siswa yang belum memiliki sekolah, dan ini kesempatan bagi sekolah swasta untuk menunjukkan kualitasnya. Namun, jumlah sekolah swasta yang ada di Kota Bandar Lampung lebih banyak daripada sekolah negeri, yakni telah menyentuh 100 sekolah swasta dari SMA maupun SMK. SMK Samudera. Di SMK Samudera, kamu belajar jadi YouTuber, TikToker, sampai presenter TV. YouTuber, TikToker, editor video, host televisi, semua skill konten kreator kamu diasah di sini. Kami buka 2 jurusan unggulan, Teknik Broadcasting dan TKJ. Dan yang paling penting, Gratis untuk siswa yang kurang mampu. Jangan tunggu nanti, yuk daftar sekarang di SMK Samudera Bandar Lampung. Jerit kepala sekolah swasta dalam regulasi tanpa keadilan. Sekitar 20 kepala sekolah datang ke dalam ruang rapat Komisi 5 pada Senin 7 Juli 2025 setelah menerima balasan atas ajuan mereka untuk hearing masalah pendidikan di Lampung. Jumlah ini tentu saja hanya perwakilan dari sekolah-sekolah swasta karena mengingat ruang yang tidak memungkinkan untuk menerima mereka semua. Permasalahan yang mereka utarakan cukup rumit karena terkait tenaga pendidik yang terancam menganggur dan tenaga pendidik yang telah menjadi pengangguran, bahkan yang telah bersertifikasi. Selain itu, soal kebijakan Pemkot Bandar Lampung yang membentuk Yayasan Sekolah Siger tanpa memerhatikan keprihatinan hidup tenaga pendidik non-ASN. Kepala Sekolah PGRI 1, Muhammad Iqbal Cahyadi Sahputra mengungkap bahwa terbentuknya Yayasan Sekolah Siger sangat bertidak keadilan bagi sekolah swasta. Dari pengalaman dan pengetahuannya, sekolah swasta tidak boleh meminjam gedung sekolah negeri.
untuk kegiatan belajar mengajar. Tapi sementara ini justru Yayasan Sekolah Siger meminjam gedung SMP Negeri 38, 39, SMP 44, dan SMP Negeri 45. Ucapannya ini cukup berdasar karena dari jejak artikel Tempo.co menulis pada 10 September tahun 1988 bahwa Dinas P dan K Jawa Tengah menertibkan penggunaan gedung-gedung sekolah negeri oleh swasta. Berkaitan dengan sekolah Siger. Nah, sekolah Siger ini yang ada di Kota Bandar Lampung, baru ada itu ada untuk SMA. Yang kami dengar tahun depan akan ada SMK. Izin Pak Ketua Dewan, bahwa kami di SMA SMK ini untuk pembaharuan izin operasional itu sangat sulit sekali. Jangankan memperbaharui, untuk menambah jurusan untuk SMK aja sulit sekali. Gitu ya. Nah ini apakah sekolah Siger ini sudah mempunyai izin, gitu ya? Karena di ini artinya di Bandar Lampung, gitu ya. Ini ada 4 sekolah dan yayasan ini terdiri dari Yayasan Siger sendiri, bukan, dan ditempatkan di sekolah negeri. Saya kebetulan dari PGRI, saya ingat sekali di sini ada Pak Rianto mungkin ya, dari Ketua PGRI Kota Bandar Lampung, bahwa PGRI itu pernah dulu bertempatnya di sekolah negeri, itu Perpres nomor tahun 76 kalau nggak salah, itu bahwa sekolah negeri tidak boleh ditumpangi dengan sekolah swasta. Nah sekarang dinamikanya ada sekolah swasta yang namanya Yayasan Siger ini ada di sekolah negeri. Ada SMP 44. Ia sebenarnya tidak mempermasalahkan sekolah Siger. Hanya saja yang jadi persoalan ialah seakan aturan itu mempermudah eksekutif, sedangkan untuk sebatas membuka jurusan baru, sekolah swasta harus memenuhi syarat izin bangunan dan syarat untuk mendapat persetujuan dari 5 sekolah di sekitarnya. Polemik Yayasan Sekolah Siger ini juga tidak hanya menarik atensi Iqbal, tapi ada Kepsek SMK swasta lain yang mengungkap bahwa Komisi 5 harus segera mengecek syarat administrasi hingga izin operasionalnya yang terkesan terburu-buru tanpa memikirkan manajemen pendidikan yang mengatur soal kepala sekolah dan tenaga pengajar. Menurutnya, kepala sekolah di Yayasan Siger adalah ex kepala sekolah SD SMP yang sebentar lagi pensiun dan guru-gurunya juga dari guru-guru SMP. Sistem pendidikan itu tidak terlepas dari yang namanya tenaga pengajar dan manajemen sekolah, di mana di sana ada kepala sekolah, ada guru, dan ada kurikulum. Dan kami melihat ini persiapan yang mendadak, dan informasi yang kami dengar yang menjadi kepala sekolah adalah ex kepala sekolah SD SMP yang mau pensiun. Kemudian gurunya juga diambil dari guru-guru SMP yang ada di sekolah tersebut. Ini secara kualifikasi pendidikan tidak memenuhi. Dan yang ketiga, masalah waktu pembelajaran. Mereka siang hari Pak menggunakan ruang SMP setelah anak-anak SMP pulang. Berarti ini kan ada pemangkasan jam pembelajaran, SMP dipangkas, SMA dipangkas. Kalau kita berbicara masalah filosofi pendidikan ini semuanya tidak mengenal. Seharusnya kami minta kepada anggota Dewan Komisi 5 untuk memanggil Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi agar pertama menghentikan operasional atau perekrutan yang akan dimulai tanggal 9 besok. Sebab secara langsung ataupun tidak langsung itu membunuh eksistensi dari 100 sekolah. Kenapa saya katakan 100 sekolah? Ada 52 SMA swasta dan 48 SMK swasta yang selama ini ketika rakyat menjerit, mereka yang menolong. Sekarang ketika sekolah menjerit, siapa yang menolong? Ketika anggota Dewan berpihak kepada rakyat, kami juga bagian dari rakyat. Dan kami yang mencerdaskan kehidupan bangsa juga seperti itu. Dan kalau kita mau berpikir bersama-sama, baik itu legislatif maupun eksekutif, itu berangkatnya bukan dari ASN. Semuanya sama dari masyarakat biasa, yang tentunya kehidupan itu bersama dengan kita.
bagaimana susahnya menjadi warga negara yang tidak diberikan hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Muhammad Junaidi yang berdapil Lampung Selatan menjawab polemik soal sekolah Siger. Prinsip fundamentalnya mendukung sekolah Siger yang memiliki target menjaring hingga 800 siswa untuk sekolah gratis. Selanjutnya terkait yang SMA Siger, ya seperti yang sampaikan teman-teman, nanti kita coba cross check. Walaupun terus terang Pak, saya mungkin bertetang dengan bapak-bapak nggak apa-apa lah. Saya suka sekolah gratis Pak. Saya bayangkan kita itu kayak di Kuba kan lah, sekolah gratis gitu ya. Jadi orang kita dipinter juga kan, nggak selamanya. Budi Condrowati sorot realisasi penerimaan murid baru di SMA SMK Negeri. Lain Junaidi, lain Budi Condrowati dari fraksi PDI Perjuangan. Ia tidak menangkap Yayasan Siger, tapi fokus pada aspirasi kepala sekolah SMK maupun SMA swasta yang terancam melakukan PHK terhadap tenaga pengajar karena minimnya penerimaan murid baru. Menurutnya harus ada pertemuan antara pihak sekolah swasta dan dinas pendidikan agar akselerasi di sekolah negeri terus berjalan dan sekolah swasta juga bisa tetap eksis memperjuangkan hak pendidikan masyarakat. Dia juga melihat ada kejomplangan dari penerimaan siswa di SMK negeri yang mencapai hingga 820-an murid baru. rombelnya taruhlah 10 ya, ada yang lebih. SMKN 4 itu ada 864 siswa baru, berarti ini rombelnya lebih 20 kan gitu. Ini harusnya kalau menurut saya harusnya duduk bareng dengan dinas pendidikan, dibuat aturan baru, misalkan satu SMA paling banyak 10 atau 12 rombel. Ya kan? Kalau misalkan satu SMA itu 10 rombel, kali berapa rata-rata 35 atau 40? 36 kali 10 berarti kan 360 siswa. Sisanya kan bisa masuk swasta. Iya kan? Nah, intinya kan untuk itu kita harus duduk bareng dengan dinas pendidikan agar masalah juknis penerimaan siswa baru itu kalian swasta juga diajak rapat. Kan begitu kan? Benar apa ya? Artinya kalau Bapak Ibu dari SMA swasta ini diajak rapat, Bapak Ibu bisa mengadu keluhannya saya seperti ini, gitu. Karena ini saya lihat di data, kalau yang negeri oke lah ini cuma 350, 385, 12, 13 rombel. Tapi yang SMKN ini yang luar biasa. Benar. Hanya 9 sekolah salahin 50. Nah, swasta ini ada 46 ya Pak ya? Iya, 48 ya. 48 SMK, Total 4.700 kalau sama SMA. Itu jumlah apa? Sama SMA. 48 Enggak, jumlah. artinya ini kuncinya dinas harus punya kebijakan baru. Menurutnya, ruang belajar untuk sekolah negeri ialah idealnya 10 hingga 12 rumbel dan satu ruang kelas untuk 36 siswa. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, fraksi PKS yakni Sukron Mukhtar juga menyampaikan atensinya bahwa akan memanggil stakeholder pendidikan terkait hal ini untuk bisa memberi solusi terbaik bagi sekolah swasta. Kepala Sekolah SMA Gajah Mada dalam hearing itu mempertegas nada aspirasinya agar ketua yang kebetulan pada hari itu sedang dinas luar dan anggota Komisi 5 benar-benar bisa memberikan solusi sesegera mungkin, sebab menurutnya bukan 1-2 kali pihak sekolah swasta membicarakan hal tersebut kepada perwakilan bidang pendidikan di kantor DPRD Provinsi Lampung. Harusnya tugas kami nggak protes terus loh, Bapak Dewan.
Iya, tugas kami ngajar, mendidik generasi bangsa, bukan kayak ini terus stres, mikirin tanggung jawab kami, bukan mikirin gak dapat murid, tanggung jawab kami sebagai kepala sekolah. Mungkin itu ya anggota dewan. Ucapan itu kemudian dipertegas lagi oleh kepala sekolah lain yang meminta Komisi 5 mempertemukan mereka dengan Gubernur Lampung karena merasa turut ikut mengkampanyekan Rahmat Mirzani Jausal pada Pilkada 14 Februari tahun 2024 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sujianto, kepala teman-teman Luar Bandar Lampung. Sedikit saja Pak. Bapak-bapak adalah perwakilan kami. Kami cuma minta bertemu dengan bapak-bapak dan eksekutif agar terjadi sinkronisasi suara, pikiran, dan hati. Bahwa kami merasa eksekutif tidak perhatian pada sekolah swasta. Padahal izin swasta kemarin ikut dalam kampanye gubernur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SMK 2 Mei yang juga seorang pensiunan PNS dan telah puluhan tahun menjadi kepala sekolah SMK swasta bercerita bahwa dulu sekolahnya bisa menampung hingga 1.720 siswa, namun sekarang tidak sampai setengahnya. Terakhir sekarang kami hanya tinggal sekitar 540 masih hidup. Tapi kawan-kawan kami yang jumlahnya 1.500 SMK Bhinneka sudah tutup. Bakti Utama sudah dijual ke Daru Kota, termasuk 1 Nusa 3. Itu dulu berarti 1.500 juga itu, tahu persis saya itu. Sekarang kemarin saya ke sana, sekolahnya Masya Allah, kasihan Pak. Saya khawatir nanti sekolah lainnya akan ikuti. Taman Siswa Jalan Baru saya ikut perintis tahun 84. Dulu berarti sampai 800, sekarang hanya sampai 100 muridnya. Ini di Metro itu ada SMK Ganesha. Jadi lumpuh, kasihan betul itu Pak. Jadi mohon betul bahwa legislatif ini berupaya betul-betul ya membantu para rakyat. Jangan berpihak pada eksekutif. Maaf, ini yang selama ini kami perhatikan justru lebih cenderung berpihak pada eksekutif. Manakala eksekutif ada untungnya, bagi-bagi rezeki. Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Provinsi Lampung, Syamsur Rahman, turut mengungkap keprihatinannya terhadap polemik pendidikan dari sudut pandang sekolah swasta. Pertama diungkap ialah soal surat edaran pemerintah yang instruksi di dalamnya melarang study tour dan kunjungan industri. Karena menurutnya SMK yang memiliki jargon mudah mendapat kerja harus tetap melakukan kunjungan industri untuk bekal ilmu peserta didiknya. Kedua yang menjadi kegelisahannya sama seperti atensi Budi Condrowati, yakni semakin bertambahnya kuota penerimaan siswa baru di sekolah negeri tanpa memerhatikan kapasitas ruang belajar. Dan kealpaan itu kini telah mengakibatkan sekolah swasta tidak mendapat siswa sehingga akan banyak tenaga pendidik yang kehilangan pekerjaan menurutnya. Saya udah ngomong masalah guru kayak mau meneteskan air mata. Maka dari itu harapan besar kami Pak, solusi yang utama adalah harapan besar kami, solusi utama itu yang seperti realisasi apa yang menjadi pertemuan-pertemuan tidak lanjuti lah. Bukan hanya kita diserap hanya untuk mengeluarkan pendapat terkait dengan SMK dan SMA, enggak, tetapi harus realisasi, dipanggil solusinya seperti apa. Nah itu ada tindakan namanya. Kalau sebelum kita tidak ada sama sekali. Kita mengharapkan apa yang diharapkan kemana kita mengadu, kecuali kepada Pak Dewan semua. Ini di kota, hanya di kota Pak, belum di kabupaten kota yang lain. Ini mengurus semua dengan gratisan komite untuk negeri dan lain sebagainya. Banyak mengurus juga. Sekolah anak-anak sudah mendaftar ke SMK swasta maupun SMA swasta. Di
minta lagi karena ada informasi gratis. Coba kita mohon kepada Pak Dewan supaya kita bisa berpikir gimana sih solusinya seperti ini. Wakil-wakil kita kan Pak Dewan, kemana lagi kita mau mengadu Pak kira-kira? Nah itu yang pertama. Yang kedua yaitu terkait dengan kebijakan surat edaran yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung nomor 42014/14/501 DP 3/2025 tanggal 3 Juli 2025. Itu terkait dengan penghentian sementara studi tur Pak, kunjungan industri dan pendidikan di Provinsi Lampung. Artinya apa? SMK ini match-nya yaitu dengan industri. Tidak bisa dihentikan begitu saja. Artinya kita harus apa? Katanya SMK begitu lulus langsung diterima di dunia kerja, di industri maupun berwirausaha. Sementara kalau nggak pernah kita berkunjung ke industri,